Halo, welcome to my channel Ririn Riani Rahayu. Sudah sebulan wabah corona ini masih ada di Indonesia. Pemerintah pun mengambil kebijakan-kebijakan agar daerah yang terinfeksi oleh corona tidak menyebar luas ke daerah-daerah sekitar. Mulai dari physical distancing dan baru-baru ini diberlakukan dengan PSBB, pembatasan sosial berskala besar yang berdasarkan Peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020. Sudah tercatat ada 6.760 kasus dan dengan 590 meninggal dunia dan 747 orang dinyatakan sembuh dari corona. Angka yang signifikan karena sudah sebulan dari Maret hingga April sudah ada 7.000 kasus di Indonesia. Lalu pemerintah sendiri menyatakan sudah ada 590 orang yang meninggal karena kasus corona ini. Namun dilansir dari beberapa berita, di Jakarta sendiri sudah ada 1.000 orang yang meninggal yang dimakamkan dengan protokol corona. Ini belum bisa kita pastikan apakah positif, apakah negatif. Sendiri yang bertempat tinggal di Jakarta Barat dekat dengan TPU Tegal Alur, di mana TPU ini ditunjuk oleh Pak Anies Baswedan sebagai tempat pemakaman COVID-19 di DKI Jakarta. Hampir setiap hari dari siang hingga sore ada ambulan lalu lalang seperti biasanya, karena saya melihat bahwa supir tersebut harus memakai APD yang lengkap, lalu memakai masker, lalu tidak ada iring-iringan seperti yang biasa dilakukan orang meninggal sebelum corona. Pemberitaan COVID-19 ini juga ikut serta dalam mempengaruhi keadaan masyarakat. Bagaimana tidak jika pemberitaan ini selalu diinformasikan kepada masyarakat? Sebagian masyarakat ada yang mengiyakan, oke, ini adalah kita harus hati-hati. Namun sebagian yang lain malah menstigma diri mereka dengan hal yang negatif tentang COVID-19 ini. Buktinya pada kasus kemarin ada seorang perawat yang diusir oleh warga setempat karena tidak boleh tinggal di kosan. Takutnya warga setempat tertular oleh perawat tersebut. Lalu ada juga kasus di Semarang, jenazah COVID-19 hendak disemayamkan di pemakaman setempat, namun diblokade oleh warga. Padahal jika pemakaman COVID dilakukan dengan benar secara protokol COVID-19, maka tidak akan terjadi penularan kepada warga. Apalagi jika pemakamannya sekarang memakai APD yang lengkap, bahkan disemprot dengan disinfektan. Begitu heboh kasus COVID-19 ini di Indonesia. Bahkan ada sebagian orang yang memanfaatkan momentum ini dengan menjual obat yang katanya obat ini dapat mencegah tertularnya COVID-19 ini dengan meningkatkan imun tubuh. Di antaranya ada yang menjual jahe, temulawak, bahkan minuman bervitamin C itu habis dijual oleh apotek-apotek. Dari hal tersebut seharusnya kita lebih mengedukasi diri sendiri maupun masyarakat, karena negara-negara lain pun sama nasibnya seperti kita. Jangan sampai di negara kita lebih parah lagi. Waspada memang boleh, namun jika berlebihan itu tidak baik bagi lingkungan kita. Jadi kalian harus tetap di rumah aja jika tidak ada keperluan yang tidak penting di luar rumah, seperti kuliah, maupun jika kerjaan kalian bisa dikerjakan di rumah, kenapa tidak di rumah saja? Oh ya, jangan lupa kalian makan buah, contohnya seperti salak maupun buah lainnya. Lalu jika kalian ada kepentingan di luar rumah, yang harus kalian lakukan, kalian harus memakai masker yang dianjurkan oleh pemerintah pusat maupun oleh WHO. Betapa hatiku takkan pilu telah gugur pahlawan
diri